Halo, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa kembali menjumpai Anda semua. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat. Bagaimana kabarnya hari ini? Apakah Anda sudah mulai terdampak dari kenaikan harga BBM? Saya kira kalau Anda pengguna kendaraan bermotor atau pengguna angkutan umum atau Anda berbisnis tuh yang membutuhkan moda transportasi dan sebagainya, pasti sekarang sudah mulai terasa ya dampaknya, karena harga BBM kan sudah ecerannya sudah mulai naik, dan banyak yang Mhm. memperkirakan dengan pertempuran yang masih belum ada tanda-tandanya akan berakhir itu, ya dipastikan pasti akan terkerek naik semuanya. Itu semua yang dampak yang terjadi. Dan seperti kita singgung kemarin ya, itu kan kalau di negara tetangga kita yang cadangannya saja itu 60 hari sudah terjadi panik buying di Thailand. Nah, di Indonesia rupanya sudah terjadi semacam itu. Oke, mari kita obrolin dengan Anda semua soal itu, soal BOP dan sebagainya, posisi Prabowo dalam program Off the Record, membaca berita di balik berita. Saya Hersu Arif. Dan saya Geveta, senang sekali menjumpai teman-teman semua. Ya, Yuk kita ya, melihat betul. situasi yang terjadi di Indonesia dan juga di Ya, luar negeri. kalau Mhm. kalau yang panik buying kemarin yang saya baca itu baru terjadi di Aceh ya, khususnya di Takengon. Betul. Apakah apa terjadi di tempat lain, Mbak Agi? Iya, jadi di Takengon itu sudah terjadi sejak 2-3 hari yang lalu ya Mas Yesu. Mm-mm, mm. Sejak adanya pernyataan dari Bahlil Yes, begitu. nah, karena media Dan menyebutnya begitu ya. Dampak pernyataan Bahlil ya, gitu media menyebutnya ya. Hmm. ya, tidak hanya media menyebut, tapi memang kalau yang di Takengon itu misalnya ya salah satunya itu memang ada live report yang dilakukan biasalah Hmm. oleh netizen setempat begitu Hmm. atau jurnalisme warga kita menyebutnya seringkali seperti itu, dan dia mengatakan bahwa setelah mendengar pernyataan itu bahwa kita cadangan minyak nasional, cadangan BBM lah ya itu Hmm. hanya tinggal selama 20 hari, maka kemudian terjadilah panik buying itu. Salah Hmm. satunya itu terjadi di Takengon, Aceh Tengah, Mas Hersu. Ya, Live live yang saya lihat ada dari ya sana menarik dan ya dia informasi sekarang ini ya, karena kan Takengon ini ya ini sebenarnya Acehnya Aceh. Tapi kalau dibilang pedalaman banget juga enggak. Tetapi kan kemarin kita tahu terisolasi ya karena setelah betul. bencana kemarin. Tapi Mhm. informasi semacam ini ternyata cepat banget sampai di sana. Tapi yang terjadi justru di Jakarta ya, di tempat-tempat lain hal itu tidak berdampak. Padahal kan harusnya orang-orang di Jakarta ini yang lebih lebih paham. Atau saya nggak tahu, mungkin karena kemarin nggak terlampau memantau pergerakan ya, yang terjadi di pemberitaan begitu. Apakah di daerah lain juga terjadi hal semacam itu? Terjadi Mas Hersu seperti misalnya ini saya baca ya dari Hmm. kompas.com ini di Medan. Di Hmm. Medan juga terjadi hal serupa begitu. Hmm. Laporannya seperti ini. Antre sampai ratusan meter tidak masalah bagi warga asalkan tangki kendaraan bisa terisi. Itu antara lain Hmm. di SPBU minyak di Kota Medan. Ini terjadi pada hari Kamis Jumat ya. Maksudnya hari Kamis begitu. Kalau sekarang kan sudah hari Jumat. Dan ini seperti yang di Takengon juga ini terjadi akibat dari dampak kekhawatiran akan langkanya BBM gitu. Hmm. Jadi misalnya Kompas ini menyebut Joni Sembiring warga Kelurahan Sempakata Kecamatan Medan Selayan Kota Medan mengatakan sudah antri 20 menit. Kalau yang di Takengon sampai sekitar 2 kilometer gitu yang kebetulan itu di live kan ya, dan beritanya tidak hanya satu itu saja, media-media setempat misalnya media dari Gayo apa dan sebagainya juga menyebutkan itu. Sementara ini yang di Medan, ini menurut saya karena ketakutan masyarakat untuk ketersediaan BBM, itu kata Joni, warga setempat yang diwawancara. Kalau melihat kekhawatiran ini terkait akan isu minyak yang langka akibat dari tutupnya Selat Hormuz itu, yang pasti Ya. akan membuat BBM itu naik tinggi. Selain kalau langka tapi masih ada itu nggak apa-apa. Tapi eh, naik tinggi tapi tidak ada barangnya. Nah, itu yang dikhawatirkan oleh masyarakat. Salah satunya kalau yang di Takengon banyak juga yang mengatakan mungkin mereka trauma juga dengan kejadian bencana Sumatera ya beberapa waktu lalu, beberapa bulan lalu yang mengakibatkan bensin tidak ada di mana-mana, Mas Hersu. Jadi mereka jangankan yang punya mobil, yang punya motor pun tidak bisa mendapatkan BBM. Nah, tapi kalau yang di Medan ini sebetulnya kan tidak ada semacam trauma seperti itu begitu. Memang sempat ada antrian panjang pada saat bencana Sumatera, tapi sekarang justru disebabkan oleh berbagai berita tersebut dan terutama pernyataan dari pemerintah. Di sini juga disebutkan kemungkinan besar yang menyebabkan antre sampai sekarang itu ya hanya ketakutan itu. Itu Mhm. saya kira, tapi kalau kelangkaan saya kira sebetulnya itu belum ada.
Nah, ini yang di Medan ya. Antreannya hari ini yang paling signifikan di semua jenis BBM. Jadi tidak hanya di Pertalite, tapi juga di Pertamax, begitu juga di solar yang tanpa subsidi apa dan sebagainya. Hmm, Hmm. oke. Tapi kemungkinan besar jika keadaan seperti ini, saya kira ya akan lebih pendek lagi untuk ketersediaan BBM. Ya kita masih menunggu ya. Kira-kira stok BBM yang Hmm. sebetulnya itu seperti apa dan semoga perintah dari Prabowo, Prabowo kan sudah memerintahkan Mas Hersu untuk dibangun oil storage atau Hmm. tempat penyimpanan gitu. Ya Tapi kan seharusnya ini sudah nggak bisa mendadak lah dari penyimpanan, betul. kecuali Ini membutuhkan waktu menyewa yang tanker-tanker lama. tadi itu ya, yang tanker-tanker jadi apa, storage apung begitu paling yang bisa dilakukan. Tapi tadi Betul. itu mahal banget itu, seperti itu kan. Gitu. Iya, pasti itu akan menyebabkan makin naik lagi harga BBM. Nah, yang diberitakan Prabowo ini membangun storage mulai dari Fak-Fak ke Irian Jaya misalnya sampai kemudian ke Aceh begitu, sampai dari timur sampai dengan ke barat. Jadi di tempat-tempat semua dibangun oil storage karena itu memang untuk cadangan energi nasional yang disebut sebagai ketahanan energi ya seharusnya memang seperti Memang itu ya, ya. Ya program gitu. itu memang bagus, tetapi maksudnya kalau dalam situasi sekarang baru kemudian kita ngomong, ayo segera bangun storage, ya enggak mungkin, karena bangun storage itu kan juga perlu waktu yang cukup lama, dan Perlu waktu, betul. selama ini kita puluhan tahun kok ternyata kemudian nggak pernah berpikir soal itu gitu kan. Iya, ya pernah berpikir, tapi sepertinya tidak dilaksanakan ya. Hmm. Dan ini biayanya membutuhkan sekian triliun begitu, puluhan triliun untuk membangun storage ini yang memerlukan dana lagi dalam waktu singkat begitu ya. Nah, coba kita lihat antrian yang lainnya lagi. Ini di Bubble ya. Coba ini saya buka. Ini dari Tribun News. Hmm. Antrean BBM membludak di SPBU. Pertamina klaim aman, DPRD Babel wanti-wanti, cegah penimbunan. Nah, ini juga ternyata terjadi antrean di sana, Mas Hersu. Keluar sejumlah SPBU yang ada di kota Sungai Liat, Kabupaten Bangka. Ini terjadi antrian, membludaknya antrean kendaraan yang mengisi BBM selama beberapa hari belakangan dipicu rasa panik masyarakat terkait beredarnya isu kelangkaan BBM akibat dampak konflik Iran Amerika. Ini sama Hmm. juga Ya, ya, ya. penyebabnya ya. Hmm. Ya rupanya sampai ke Ya, hal-hal semacam ini sekarang sudah sampai ya kepada masyarakat kita ya, walaupun belum sudah. secara masif. Jadi kemarin kan misalnya saya banyak berbicara dengan beberapa teman, kok anu ya di Indonesia ini menarik ya kan, kenapa nggak terjadi hal-hal semacam yang terjadi di Thailand. Padahal Thailand kan seperti kita bahas kemarin, cadangannya Mm-mm, sampai 60 hari, itu artinya 3 kali lipat dari kita aja, orang langsung panik di sana. betul. Sementara di kita tenang-tenang saja. Jadi saya nganggap ya ini bangsa ini memang namanya bangsa yang bahagia dalam situasi apapun. Kita tetap tenang dan waspada, nggak gampang panik gitu. Ternyata sudah terjadi, walaupun ini Sudah terjadi. dia belum masif lah, tapi ya Mbak Agi ya, Iya, di Jawa misalnya itu terjadi di Jember ya. di Di Jember sini ya. disebutkan. Gelombang panik buying melanda hampir seluruh stasiun pengisian SPBU di Kabupaten Jember. Dan ini terjadi kemarin tentu saja pada hari Kamis. Warga menyerbu SPBU setelah beredar informasi yang mengklaim ketahanan stok bahan bakar nasional hanya cukup 23 sampai 25 hari. Pantauan di lapangan menunjukkan antrean panjang kendaraan roda 2 maupun roda 4 mengular hingga ke bahu jalan di berbagai titik wilayah Jember. Ini saya membaca dari headline jatim.com. Jadi memang ini sudah mulai terjadi antrean seperti ini yang disebabkan oleh panik buying yang seharusnya masyarakat jangan jangan panik buying seperti ini ya karena ini juga bisa memicu begitu orang-orang yang mengambil kesempatan melakukan penimbunan karena ini pernah terjadi Mas Hersu. Ya, ini Pak Polisi jangan hanya urusi MBG saja, tapi urusilah ini harus ada pengawasan yang ketat supaya tidak terjadi penimbunan karena kadang-kadang malah justru orang-orang yang memanfaatkan itu melakukan penimbunan, nah itu yang menyebabkan kelangkaan. Padahal seharusnya tidak langka, tapi penimbunan itu yang menyebabkan seret begitu kan. Distribusi di lapangan itu justru diarahkan ke tempat-tempat penimbunan. Ada penimbunan kecil, penimbunan besar, biasanya seperti itu di berbagai daerah dalam keadaan seperti ini. Nah, ini yang harusnya cepat dimitigasi atau diantisipasi sih Mas Herso. Ya, ya, ini menariknya karena Bahlil kan sudah menyatakan kita mau mengimpor dari Amerika sekarang Dari ya. Amerika. Ya, Mm-mm. ini apakah
ini bagian dari kesepakatan sudah mulai dijalankan, bukan soal ART ya, agreement Iya. reciprocal on trade itu apa sudah mulai jalan gitu kan? Padahal kan ini belum ada persetujuan dari DPR. Tapi kalau saya menyimak pernyataan dari siapa kemarin, Menteri ATR kalau tidak salah ya, ketika habis bertemu dengan Presiden, dia menyatakan bahwa memang dialihkan sekarang itu dari beberapa negara di Afrika, kemudian impornya ke Amerika, dan kemudian juga soal kedelai yang tadinya dari Brazil dan dari saya lupa disebut satu negara lagi di Amerika Selatan di sana, sekarang kemudian semua dipindahkan ke Amerika itu. Jadi ini sudah mulai jalan, dan tapi kita nggak tahu berapa lama perjalanan itu dan apakah kemudian bisa memenuhi kebutuhan stok kita itu yang sangat menarik. Dan kalau Amerika kira-kira minyaknya dari mana ya? Apa dari Venezuela kan gitu ya. Iya, iya, itu banyak sekali ya dipercakapkan Iya, iya itu nih. belakangan ini. Betul, setelah Bahlil mengatakan ya kita akan setelah dari Timur Tengah itu tidak bisa karena biasanya impor dari Timur Tengah kapal-kapal Pertamina itu melewati Selat Hormuz yang sekarang ditutup oleh Iran dan sehingga akan dialihkan ke Amerika. Amerika ini jauh loh dari Indonesia. Ini memerlukan perjalanan yang panjang dan tentu cost yang tinggi. Yes. Nanti sampai di sini kira-kira kita harus mensubsidi berapa banyak lagi. Tapi itu merupakan salah satu perjanjian di dalam 214 kalau tidak salah ya, klausul di mana Indonesia harus mengimpor minyak dan oil dan gas gitu dari Amerika di dalam perjanjian perdagangan kedua negara tersebut. Nah, ini banyak juga yang mengatakan wah ini rupanya sudah diskenariokan, sudah merupakan sebuah kronologi begitu yang bagaimana eh, Venezuela gitu minyaknya dikuasai oleh Amerika secara apa namanya secara tiba-tiba dan juga secara harus begitu ya. Dan minyak itu kemudian Amerika yang mendistribusikan atau Amerika yang menjualnya. Nah, ini ada juga yang mengatakan kalau di media sosial wah Indonesia jadi penadah dong begitu. Iya, kita kalau pengenadah itu kan istilah kalau ada orang mencuri begitu ya. Iya, dalam hal ini kita membeli kan, kita membeli bukan kita tidak membayar dalam hal ini. Tapi ya bisa bisa dikatakan begitu Mas Hersu, kecurigaan itu apakah ini minyak Venezuela ataukah minyak Amerika sendiri begitu. Ya, eh, kita nggak tahu nantinya apakah pemerintah juga belum mengatakan berapa kira-kira akan merevisi eh, patokan harga BBM di dalam APBN yang sebelumnya $70 per barel sekarang akan jadi berapa? Nggak mungkin untuk nggak direvisi sih Mas Hersu karena eh, trennya itu bukan yang menurun tapi dengan eskalasi di perang Iran dan Amerika di mana Iran sudah menyatakan bahwa tidak ada perundingan, mereka akan terus melanjutkan perang sampai selesai sampai mereka menang begitu. Ya, artinya sejauh ini belum ada harapan lagi bahwa Ya. eskalasi akan turun gitu, justru akan meningkat. Kalau eskalasi meningkat ya harga minyak ini akan makin boncos ya, makin makin tinggi. Nah, gimana sikap Indonesia? Kan harus ada pembagian anggaran lagi tuh, harus ada Ya. revisi anggaran kalau Nah, seandainya memang ya, benar terjadinya seperti itu. yang concern kita ini kan ini menjelang mudik Lebaran ya, Mbak Agi ya, Iya. yang Mhm. itu dan mudik Lebaran itu kan sudah jadi di Indonesia sudah jadi ritual tersendiri juga yang Iya. dalam kondisi apapun orang tetap mudik, dan itu artinya Mhm. kan kebutuhan BBM itu akan meningkat sangat banyak gitu ya, sangat besar Mhm. jumlahnya. Itu saya kira yang harus yang menjadi concern dari pemerintah juga, dan ketar-ketir yang apalagi kalau yang menarik kan begini, meskipun pemerintah menyatakan 20 hari, tapi kan sekarang banyak semacam persepsi di publik juga yang anggap pokoknya kalau ada pernyataan dari pemerintah itu nggak bisa dipegang sepenuhnya, itu harus didiskon lah. Kalau misalnya kalau dalam misalnya ada target hitungan hari misalnya 20, oh mungkin itu bisa dipastikan nggak sampai 20 hari. Nah ini yang penting juga pemerintah mengkomunikasikannya secara honest, secara jujur kepada Mhm. rakyat supaya tidak terjadi yang panik semacam itu gitu loh. Sebenarnya soal panik buying itu meskipun sporadis di beberapa tempat, Mhm. tapi itu harus menjadi gejala yang biasanya cepat menular yang semacam itu. Jadi kayak Iya. begini-begini ini penting pemerintah melakukan mengkomunikasikannya dengan cara yang baik dan figur yang juga kredibel yang bicara gitu. Tapi pertanyaannya yang figur yang kredibel siapa ya? Ya. Iya itu banyak yang menilai Mas Irsu sambil ngeledek tapi juga Hmm, sinis gitu ya. hmm, hmm, Ini yang ngomong Bahlil dan hmm. Bahlil Iya, pernah ya. berbohong soal Hmm, bagaimana ketika bencana
Sumatera, dia mengatakan di wilayah Aceh yang ketika Mm, itu mm, berdampak yang sangat-sangat besar, dan Bahlil mengatakan bahwa 97% itu sudah akan nyala pada mm, hari ini atau besok begitu, mm, nyala listrik maksudnya mm, ya. mm, Dan ternyata sampai berhari-hari kemudian, mm. sampai kemudian bahkan 1 bulan kemudian itu hanya sekian persen begitu yang nyala. Dan ketika dia mengatakan pada hari itu kan di hadapan Prabowo soalnya ya dalam Mm. kunjungan di sana. Di Ternyata di Biren tempat ini Prabowo seingat saya ya waktu itu ya ya. kunjungannya. Mm. Iya, sepertinya di Biren. Dan setelah dia mengatakan itu pun, lampu yang tadinya nyala di tempat Prabowo datang di pinggir jalan juga itu terlihat ada lampu menyala, ternyata dimatikan setelah Prabowo pergi dari sana. Itu yang kemudian membuat Ya, rakyat mungkin trauma begitu ya, 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 karena pemberitaannya demikian ya. gencar sehingga Jadi, sekarang berspekulasi kalau Bahlil mengatakan 20 hari, wah jangan-jangan 10 hari, jangan-jangan ya. berapa hari gitu ya. Sorry ya Pak Balil ya. Bukan. Iya. Jadi bukannya Iya, mereka ini, tapi ya itu track record orang memang seperti itu. Orang akan bilang seperti itu ya. Oke, baik. Nah, Mhm, jadi bagi saya kira yang lebih penting buat kita justru sekarang kita mesti lebih aware saja gitu ya. Jangan terlalu mhm. panik buying, tapi mesti aware kan gitu. Karena Iya, misalnya kalau sekuat-kuatnya Anda beli tangki itu paling tahan berapa lama juga kan begitu sebenarnya. Itu kan lebih pada betul. situasi semacam itu. Lebih baik kita Mhm, aware dan kita mesti mempersiapkan diri seperti apa. Misalnya nih contoh, ya kalau selama ini mungkin mhm, Anda punya 2 kendaraan di rumah pakai dua-duanya sekarang mungkin bisa dipakai bersama-sama gitu. Yang lain diparkir di rumah gitu ya. Bukan semata-mata bukan soal penghematan tapi juga memikirkan orang lain karena kan orang lain juga mhm, membutuhkan itu mhm. ketimbang kita. Ya kira-kira cara berpikir kita seperti itulah ya Mbak Agi mestinya ya. Iya, ya, betul. Seharusnya seperti itu. Jadi kita tidak hanya sekedar melihat saja, tapi betul-betul melakukan penghematan sendiri, Mas Yes. Hersu. Atau naik Karena kendaraan umum, ini, ya kan gitu ya. ya, Hmm. betul. Karena Ya. ini kan tidak hanya soal BBM saja, ini juga soal gas kan. Kita Hmm. kita tahu kita ada apa namanya gas subsidi, dan beberapa kali juga Hmm. gas melon subsidi itu juga sempat langka. Jadi ini Ya. juga jangan sampai terjadi kelangkaan. Saya rasa kalau terjadi kelangkaan di satu daerah dan kemudian terjadi antrian panjang juga, sebagaimana terjadi antrian panjang di beberapa SPBU di beberapa daerah sekarang, ini akan menimbulkan kepanikan. Jadi ini akan yang harus betul-betul dijaga oleh pemerintah, dan juga itu tadi jangan sampai ada penimbunan gas melon juga Mas Ersu, karena watak orang Indonesia bukan watak orang Indonesia, ini memang watak apa ya, pedagang-pedagang yang julid begitu ya, melihat ini sebagai kesempatan gitu, jangan sampai ada penimbunan Yes. lagi begitu. Oke. Oke, itu soal panik buying akibat harga akibat Mhm. kenaikan harga BBM, kelangkaan BBM dan saya kira itu kita juga tidak bisa terlalu menyalahkan gitu ya Mbak Agi ya karena ya Ya. secara psikologi yang dipikirkan orang seperti itu dan itu jadi bukan hanya fenomena Indonesia, fenomena di negara-negara lain juga Ya, terjadi semacam itu. satu lagi nih Mas Hersu, saya menemukan data bahwa berdasarkan paparan Kementerian SDM, Kementeriannya Bahlil ya, Hmm, proyek untuk pembuatan kilang minyak atau oil storage atau hmm, tempat gitu ya untuk penampungan untuk cadangan energi nasional berupa minyak gitu. Ini dari kalau seandainya kita membuat kilang itu proyeknya sekitar 160 triliun. Sementara proyek tangki minyak itu senilai 72 triliun. Ini luar biasa loh, 72 triliun. Dalam kondisi seperti ini, dalam kondisi APBN sedang boncos ya, penerimaan itu apa namanya di awal tahun hmm. itu ternyata dibandingkan dengan pengeluarannya itu malah minus Ya, begitu. ya, ya, ya. Ini luar biasa banget. 70 triliun itu untuk satu satu storage kan atau untuk storage keseluruhan? Untuk keseluruhan Mas Irsu. Oh, oke. Jadi proyek pembangunan minyak nantinya akan tersebar di 18 wilayah. Ini saya sebutkan Hmm. ada di Lok Sumawe, Sibolga, Natuna, Cilegon, Sukabumi, Semarang, Surabaya, Sampang, Pontianak, Badung, Bali, Bima, Ende, Makassar, Donggala, Bitung, Ambon, Halmahera Utara, dan Fakfak Papua begitu. Ini rencananya, tapi sepertinya melihat kondisi yang lebih strategis itu di Sumatera, sepertinya di Sumatera akan dibangun terlebih dulu karena untuk
distribusi dan juga untuk penerimaan minyak dari luar, gitu kan. Kita mengimpor bahan mentahnya, begitu Sumatera itu lebih strategis di tempat yang lain. Tapi yang 18 ini itu yang mencakup 72 triliun tadi, Mas Hersu. Ini jumlah yang sangat besar untuk kondisi saat ini. Walaupun kita tahu untuk MBG 1,2 triliun gitu per hari itu terlaksana. Nah, ini yang spekulasi ini yang menyebabkan orang kemudian bertanya-tanya apakah kemudian MBG dan juga Koperasi Merah Putih itu nanti yang akan dikorbankan. Dalam hal ini akan di stop atau akan dikurangi atau seperti apa. Karena sepertinya kalau Hmm. semuanya berjalan secara tiba-tiba seperti ini, apalagi inflasi mengancam tinggi gitu ya dengan harga BBM yang terus naik, ya ini betul-betul terpontal-pontal BBM kita bisa boncos Ya. habis-habisan. Oke, kita kita pindah ke apa sedikit topik lain ya Mbak Agi ya tentang masih ada kaitannya sebenarnya ya, soal ini juga ya Mbak Agi ya soal soal Iya. BOP ya Mbak Agi ya. Iya ya, soal BOP ini akhirnya ada pernyataan dari Anies ya Mas Ersu. Hmm. Yang ini langsung viral ya. Kalau saya melihat dalam kemarin dia baru menyatakan ini 1 jam saja, itu sudah ditonton ribuan begitu yang apa orang menantikan apa sih yang dikatakan oleh Anies gitu ya, analisa dirinya. Nah, ini di sini coba saya lihat. Ini ada teman-teman bisa melihatnya di YouTube Anies Baswedan, bisa juga melihatnya di Instagram Anies begitu. Jadi memang ada di berbagai platform dan kemudian dalam sekejap saja ini sudah langsung diunggah ulang di berbagai akun-akun yang lain gitu, akun-akun netizen maupun akun-akun media nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin urun pendapat tentang sikap kita di panggung global. Indonesia adalah negara yang lahir dari penolakan terhadap penjajahan. Di pembukaan UUD 45, kita berjanji untuk menciptakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Sebagai pelopor Konferensi Asia Afrika dan Gerakan Non-Blok, kita mewarisi reputasi sebagai suara dunia ketiga yang berani mengingatkan negara-negara besar agar tunduk pada hukum internasional. Karena itu, keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace yang dibentuk dan dipimpin seumur hidup oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump menimbulkan satu pertanyaan yang mengganggu. Apakah ini benar-benar jalan untuk perdamaian yang adil atau kita sedang ikut melegitimasi ketidakadilan yang selama ini kita kecam? Board of Peace memang tertulis menjanjikan perdamaian. Namun, ketuanya yaitu Presiden Trump justru baru saja memerintahkan serangan militer ke Iran bersama Israel. Tanpa mandat PBB, tanpa ancaman nyata, dan di tengah negosiasi yang justru menunjukkan kemajuan. Dan dengan level korban sampai ke kepala negara. Bagaimana mungkin Dewan Perdamaian itu bisa tetap berjalan seolah tak terjadi apa-apa ketika pelopornya sendiri melanggar hukum internasional di depan mata dunia. Bebas aktif bukan berarti asal ikut di semua meja. Bebas aktif adalah kewajiban memilih meja yang selaras dengan prinsip kita, yaitu membela kedaulatan, menegakkan hukum internasional, dan membela korban penjajahan, bukan malah memberi karpet merah pada pelakunya. Maka, kita bisa gunakan momentum serangan ke Iran ini untuk keluar dari Board of Peace dan menyatakan dengan tegas, maaf, Indonesia tidak bisa berada dalam forum perdamaian yang menutup mata pada pelanggaran hukum internasional oleh pendirinya sendiri. Dan keluar dari Board of Peace bukan tindakan anti perdamaian. Itu adalah cara kita menunjukkan bebas aktif bukan soal mendekat ke pusat-pusat kekuasaan, tapi soal kesetiaan pada nurani bangsa. Apakah kita rela menukar warisan The Spirit of Bandung dengan simbol keikutsertaan di sebuah dewan perdamaian yang bahkan tak sanggup menyandang namanya sendiri? Kita perlu pikirkan secara serius. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Anies mengatakan itu, yang paling saya ini adalah soal perdamaian abadi ya. Kita mendukung perdamaian dan juga kemerdekaan. Ini kita tidak melihatnya dilakukan oleh Amerika dan juga Israel.
Anies juga mengatakan bahwa Indonesia mewarisi reputasi sebagai suara dunia ketiga yang berani mengingatkan negara-negara besar agar tunduk pada hukum internasional saat mempelopori konferensi Asia, Afrika, dan gerakan non-blok. Menghela napas panjang kalau soal ini ya, karena ya kita apa namanya Indonesia, Asia beserta dengan Afrika itu kan ketika itu berani ngomong yang kebenaran adalah benar begitu. Hmm. Jadi tapi saat ini kita betul-betul seperti tersandera kan hanya untuk mengomentari serangan Amerika dan Israel kepada Iran saja nggak berani. Dan itu baru dilakukan berhari-hari kemudian. Padahal negara-negara tetangga yang merasa prihatin, terus kemudian juga mengutuk keras kita. Kalau saya melihat Instagram dari Anwar Ibrahim, pemimpin Malaysia, negara tetangga kita itu rame betul Mas Hersu karena dia memang sangat-sangat keras ya mengutuk hal ini. Dan di situ banyak sekali masyarakat atau netizen Indonesia yang ikut berkomentar dan kemudian berkeluh kesah di Instagramnya Anwar Ibrahim yang mengatakan ini sangat berbeda dengan pemimpin kami tidak berani mengutuk, pemimpin kami tidak berani berkomentar, pemimpin kami diam saja sampai saat ini tidak ada komentar dari dari Prabowo begitu. Karena kan itu terjadi pada tanggal 28 Februari dan saya lihat sampai beberapa hari kemudian baru kemarin tanggal berapa ya Mas Hersu ketika ketika Menteri Luar Negeri kita Sugiono itu Bertemu memberikan dengan, surat oh itu tanggal 4 ya, keprihatinan tanggal 4, tanggal 4 tanggal 4 ya, ya. berarti setelah beberapa hari kemudian kan dan Ya itu pun juga 4 hari kemudian lah ya, betul ya. iya 4 hari kemudian dan eh, itu pun setelah munculnya banyak sekali desakan Iya, dan Ibu Megawati dari udah lebih dulu mengucapkan sukacita. udah jauh lebih Nah, dulu dengan nah, surat yang sangat panjang itu ada 2 halaman tapi saya yang menarik ada membacanya. satu yang mungkin luput dari media. Ternyata Menteri Pertahanan kita Pak Safri Samsudin itu pada tanggal 1. Jadi ya artinya setelah kemudian dikonfirmasi oleh pemerintah Iran bahwa memang Ali Khamenei itu wafat. Walaupun belakangan Ahmadinejad dibantah ya ternyata masih hidup ya Masih hidup, ada selamat videonya ya. gitu. Itu Pak Safri Samsudin ternyata sudah mengirim karangan bunga duka cita ke kedutaan besar Iran. Kedutaan besar Iya, ya. iya. Nah, Ya, tapi biasanya yang menyatakan itu adalah Menteri Luar Negeri. Jadi iya. Dan dianggap sebagai pernyataan pribadi mungkin iya. ya, karena juga tidak mengatasnamakan, tidak ada speak-speak soal itu. Dan Yes. apa yang dilakukan oleh Sugiono pun itu juga digugat. Kenapa tidak dilakukan, tidak diumumkan oleh media sosial official dari pemerintah begitu? Biasanya hal seperti ini kan muncul di media sosial Di yang official dari ada pemerintah. di officialnya di Instagramnya Menlu RI. Ada di situ ada pernyataannya Sugiono itu justru banyak dikutip media dari Instagram itu Mbak. Milik Dari Instagramnya Sugiono pribadi ya? Menlu RI. Ada dari Menlu, kalau dari Menlu itu Mova, oh saya tidak melihat ya di ini Instagramnya. Instagramnya, Instagram ada di Instagramnya. ya itu justru media-media banyak mengutip dari situ. Munculnya itu ketika dia menerima kunjungan dari duta besar Iran. Ya bukan kita yang datang ke Iran untuk memberikan itu Oh ya. iya, Ya. yang menerima kunjungan dari Yes. duta besar Iran ya? Ya, dan disitulah surat itu diserahkan, gitu jadinya. Ya. Dan tetapi juga ini saya membaca di media justru banyak yang dipersoalkan kenapa dalam pertemuan itu Sugiono malah mendesak Iran untuk bersedia duduk dalam Iya, meja untuk perundingan. berunding. Padahal kan Padahal dia yang diserang. ya itu yang juga banyak disoroti. Dan tapi satu hal yang saya amati ya Mbak Agi sekarang nih. Oh, netizen itu nggak segan-segan lagi membanjiri akun-akun official ini dengan komentar-komentar yang negatif. Bahkan sekarang kalau Anda lihat set press YouTube gitu misalnya ketika kemarin itu upacara pemakamannya Pak Tri pun itu kan itu jadi bahan caci maki dari para netizen gitu. Itu yang aduh ini kan sudah bagaimana presiden ya gitu. Nah, tapi sekarang kelihatan akun media sosialnya Menlu juga diserbu oleh netizen kan? Iya, justru saya melihat kalau di X itu tidak ada pernyataan itu yang soal kita ikut berduka cita ya, karena kan memang tidak mengutuk dan juga Yes. tidak prihatin dengan serangan itu, tidak menyatakan demikian. Itu yang tadi yang saya sebut bahwa tidak ada pernyataan di akun official begitu yang bahwa Indonesia mengutuk serangan itu apa dan sebagainya. Ini berkaitan dengan apa yang dikatakan oleh Anies begitu, yang
apa namanya, soal Board of Peace yang sepertinya sia-sia karena dia sebuah dewan begitu yang apa ya, yang tujuannya adalah untuk perdamaian, peace begitu. Tapi ternyata kan pelaku-pelakunya, pendirinya malah tidak seperti itu begitu, Mas Hersu. Di Minister of Foreign Affairs kita menyebutnya MOFA, itu akun official dari Kemenlu. Saya tidak melihat itu, terutama kalau di X gitu. Biasanya ada di Instagram, itu juga ada di X. Mungkin ada di Instagram tapi kemudian tidak ada di X, karena di X memang rame betul sampai ribuan, sampai berapa ya, 3.500 atau 3.000 berapa gitu, bahkan sampai 3.800 itu yang komen kalau tidak salah ya. Sementara yang apa, membagikan ulang juga tidak kalah banyaknya. Oke, menarik, tapi teman-teman juga bisa menonton sendiri juga ya Mbak Agi ya Iya, nanti ya, betul, apa betul. pernyataan Anies Mhm. itu, meskipun kemarin justru sikap Presiden jelas bahwa akan tetap bertahan di BOP. Itu dinyatakan setelah pertemuan dengan para tokoh agama di Tokoh. Mhm. ya di istana kemarin. Kita mohon pamit Mbak Agi, sampai ketemu lagi. Saya Hersu Benarif. Dan saya Agi Beta, terima kasih atas perhatian teman-teman. Tetap salam akal sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.